Lantas bagaimana persiapan pemulangan 68 warga Jawa Timur yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ke Jawa Timur? Benarkah Pemprov Jatim menyiapkan pesawat khusus untuk puluhan warga asal Jatim ini? Kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang bergabung bersama kami dari Malang, Jawa Timur. Bu Kofifa, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Bu Kofifa, saya ingin mengkonfirmasi ini artinya ada 68 ya WNI yang diobservasi dan akhirnya saat ini pulang sampai ke Jakarta. Baik, Bu Kofifa, saya kurang bisa mendengar suara Anda. Mungkin nanti sambil kita perbaiki audio dari Anda, pemirsa. Namun Jawa Timur ini memiliki warga yang paling banyak yang diobservasi di Natuna, ada 68 diantaranya dari total 248 orang yang kemudian dievakuasi dari Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok. Selain Jawa Timur ada juga 13 orang dari Jawa Barat, kemudian Kalimantan Utara ada 21 orang, Kalimantan Timur 14, Sulawesi Selatan 17 orang. Bahkan ada juga warga yang harus atau akan dipulangkan ke Papua dan juga Papua Barat. Jumlahnya pun cukup banyak. Di Papua ada 6 orang dan juga di Papua Barat ada 8 orang. Saya akan coba menyapa Ibu Kofifa lagi, semoga audionya sudah bisa berjalan dengan baik. Ibu Kofifa sudah bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, sudah terang. Baik, artinya ada 68 orang ya, Bu, warga Jawa Timur? Yang terkonfirmasi sebetulnya 65, 4 tinggal di Jakarta, sementara 1 besok pagi jam 10 langsung ke Banyuwangi. Jadi yang malam ini dalam penerbangan jam 20 ada 60 orang. Oke, ini artinya difasilitasi semua oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mereka pulang terbang ke Banyuwangi atau seperti apa, Bu? Ya, sementara dari Halim ke Surabaya difasilitasi oleh Pemprov. Saya memang mendengar bahwa nanti akan reimburse ke BNPB. Tapi lepas dari itu semua bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memberikan fasilitasi dan perlindungan warga kami. Setelah nanti sampai di Banyuwangi, Bu, seperti apa proses ya, atau mekanisme pemulangan ke daerah masing-masing? Ya, sebetulnya kan kami mendapat konfirmasi Dinas Kesehatan koordinasi dengan Dirjen di Kementerian Kesehatan untuk tidak dilakukan penyambutan secara institusional. Maka kami ingin memberikan penjelasan kepada para orang tua dan keluarga. Jadi mereka kita minta untuk bersama-sama sambil menunggu kita berkumpul di VIP dulu. Akan ada penjelasan dari Dinas Kesehatan, akan ada penjelasan dari KKP, juga nanti Pak Sekda akan bertemu juga dengan para keluarga ini. Paling tidak ingin menyampaikan bahwa keluarga mereka sehat. Kemudian menurut Dirjen Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi diobservasi. Tetapi jikalau misalnya mereka membutuhkan tenaga konselor atau psikolog, maka dari Pemprov akan menyiapkan. Baik, Ibu Kofifa, saya ingin meminta penegasan sekali lagi. Artinya besok diterbangkan ke Banyuwangi pukul berapa kira-kira sampai? Tidak, 1 orang saja yang ke Banyuwangi besok jam 10. Tetapi yang 60 orang malam ini jam 8 dari Halim. Ke Banyuwangi juga, Bu? Enggak, ke Juanda. Ke Juanda, baik. Artinya ada 60-an yang diterbangkan malam ini ke Juanda, besok ada juga yang ke Banyuwangi ya? Betul. Bagaimana kemudian Pemprov kemudian akan mempertemukan keluarga di Bandara Juanda dan juga Banyuwangi? Apakah memfasilitasi keluarga untuk datang ke Bandara Juanda di Surabaya, dikarenakan ada berbagai kota tentunya di Jawa Timur mereka berasal, begitu, Bu? Betul, memang dalam koordinasi dengan semua keluarga, tidak semua kami bisa jangkau, tapi mudah-mudahan pada malam hari ini mereka terkonfirmasi. Ada yang saya punya kontak personnya, saya langsung menyampaikan bahwa diharapkan mereka akan ketemu di VIP 1 Juanda, karena di sana Kepala KKP Kesehatan dari Pelabuhan untuk Juanda, kemudian Kepala Dinas Kesehatan akan memberikan semacam briefing kepada mereka bahwa mereka tidak perlu lagi diobservasi. Ini menurut Dirjen dari Kementerian Kesehatan. Tetapi jikalau mereka suatu saat membutuhkan counseling,
maka dari Pemprov akan menyiapkan konselor dan juga psikolog yang dibutuhkan. Ibu, dari Anda kemudian komunikasi dengan orang tua ataupun keluarga dari WNI yang diobservasi ini, apa tanggapan mereka terkait dengan akhirnya anak-anak mereka pulang? Ya, kebetulan minggu yang lalu kami sudah sempat bersilaturahim dengan perwakilan keluarga, perwakilan orang tua yang sebagian besar memang anaknya sedang studi di sana. Sebagian besar orang tua memang mengharapkan anaknya bisa segera kembali. Dan ketika kemudian terkonfirmasi anaknya dalam proses observasi di Natuna, kita koordinasi kembali dan tentu hari ini saya rasa mereka bahagia kalau hari ini mereka akan bertemu kembali bersama keluarga dan terutama putra-putri mereka yang kemarin sedang studi di beberapa daerah, terutama di Provinsi Hubei. Lantas seperti apa, Bu, tanggapan masyarakat Jawa Timur atas kepulangan mereka? Ya, karena ini sebenarnya yang mereka harapkan. Ada Rektor UNESA misalnya yang 9 mahasiswanya ikut diobservasi. Koordinasinya sehari bisa seperti minum obat 2-3 kali. Artinya bahwa mereka berharap sangat ada update informasi-informasi pada saat mereka di karantina. Padahal kami juga tidak bisa mendapatkan informasi secara detail. Tapi bahwa komunikasi kami dengan Bu Menlu dan Kepala Dinas Kesehatan dengan Dirjen di Kemkes, kami terus bersambung informasi bahwa proses yang dilakukan semuanya bisa berjalan baik. Adakah respon masyarakat yang khawatir atau takut terkait dengan kepulangan mereka, Bu? Ada hal yang menurut saya sangat konstruktif yang dilakukan, saya sebut UNESA. Jadi dilakukanlah proses sosialisasi kepada para mahasiswa. Jika mereka misalnya kemudian sambil menunggu kembali ke Wuhan, mereka kembali ke kampus supaya mereka tetap memberikan respon bahwa ini mereka dalam keadaan sehat. Ada temuan kira-kira 30% yang masih khawatir. 70% mereka merasa bahwa ini sehat karena sudah ada surat keterangan sehat dari Kementerian Kesehatan. Jadi saya rasa proses yang dilakukan UNESA sambil melakukan briefing kepada keluarga dan kepada mahasiswa itu sesuatu yang bisa dijadikan salah satu referensi. Ternyata masih ada juga yang masih khawatir. Lantas untuk grassroots, Ibu Gubernur, selain melalui media, selain melalui kampus ke mahasiswa, tentu saja grassroots juga kita tidak menafikan ada yang khawatir, ada yang harap-harap cemas bagaimana kemudian mereka sampai ke kampung halamannya begitu dan apakah masih membawa potensi adanya virus novel corona. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan? Sebetulnya kan dari awal ketika ini muncul pertama, saya sudah langsung ke airport Juanda, koordinasi dengan KKP, dan kita memastikan bahwa ada BTS, ada body thermal yang scanner, yang itu sebenarnya bisa mendeteksi jarak 5 meteran, itu sudah akan terdeteksi misalnya suhu badan seseorang, katakan 38 derajat Celcius, langsung diminta untuk ke ruang isolasi di airport. Setelah itu akan dicek ulang, kita menyiapkan 3 ruang isolasi di 3 rumah sakit milik Pemprov. 1 adalah di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 2 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, 3 di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Jadi Surabaya ada, Malang ada, Madiun ada. Konfirmasi ini menjadi penting karena kalau misalnya mereka suhunya tidak pada posisi suhu yang patut dicurigai terindikasi gitu ya, maka tetap mereka ketika mereka berasal dari daerah-daerah yang harus diwaspadai, mereka mendapatkan surat keterangan bahwa mereka diminta untuk mengkonfirmasi jikalau ada tanda-tanda misalnya demam, batuk dan seterusnya. Jadi ada kertas keterangan sehat. Nah, itu ada dua lembar. Yang satu adalah untuk petugas KKP, kopinya di Dinas Kesehatan, satu dibawa oleh yang bersangkutan. Baik. Ibu Khofifah mohon ditahan di situ lebih dahulu. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya, Ibu. Masih bersama dengan Anda, namun kita harus mengikuti kumandang azan maghrib terlebih dahulu berikut ini.
Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, lantas apa langkah dari Dinas Kesehatan Provinsi pasca pemulangan 65 WNI asal Jawa Timur ini, Bu? Iya, sebetulnya kan koordinasi kami dengan beberapa perwakilan keluarga, kita sendiri waktu itu mengundang mereka ke Gerahadi, ingin menyampaikan beberapa penjelasan persiapan kepulangan pertama, karena saya memang koordinasi dengan Bu Menlu secara intensif. Nah, di situ kita mengajak BPBD, kita mengajak Dinas Sosial, dan juga adalah Dinas Kesehatan dan 3 dirut rumah sakit untuk bisa memastikan bahwa di mana mereka bertempat tinggal ada rumah sakit terdekat yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi bahwa kali ini kan berbeda. Dari Dirjen Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan menyatakan mereka ini nggak perlu diobservasi lagi. Meskipun demikian, kekhawatiran keluarga ini kan harus dilakukan langkah preventif. Maka mereka kita mohon untuk bisa berkumpul di VIP 1 Juanda. Mereka transit sambil mereka mendapatkan penjelasan seperlunya, baik dari KKP maupun dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Supaya nanti kalau mereka butuh psikolog atau konselor, mereka bisa langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan atau 3 direktur rumah sakit yang sudah memiliki ruang isolasi. Baik, Bu Khofifah, saya ingin sedikit bergeser begitu ke WNI yang ada di kota-kota lain di Tiongkok. Apakah ada WNI asal Jawa Timur yang meminta dipulangkan dari sana, Bu? Ya, jadi waktu itu ada beberapa orang tua yang kemudian mengkomunikasikan kami karena mereka kemudian Skype dan memang ada kekhawatiran. Meskipun ada yang jaraknya 70 km, ada yang bahkan 200 km dari Wuhan, kekhawatiran itu memang ada. Kami juga langsung mengkoordinasikan dengan Bu Menlu, bahkan waktu itu ada data yang sudah sebagian besar lengkap dengan nomor visa dan nomor paspor. Saya juga mengkonfirmasi dengan tim dari kedutaan kita yang ada di Beijing, juga dengan Bu Menlu, di kota mana saja mereka bersekolah, sejauh data yang sempat kami koordinasikan waktu itu ada sekitar 268 orang. Lantas seperti apa Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah pusat? Apakah akan memulangkan mereka atau seperti apa langkah saat ini? Ya, jadi ada yang di antara mereka kebetulan sedang latihan persiapan untuk ikut PON. Nah, mereka sudah mengkoordinasikan dengan pengasuhnya di sana, dengan training center di sana, akhirnya kemudian diizinkan untuk pulang. Misalnya waktu itu ada yang di Tianjin, ada yang dari Shanghai. Saya berkoordinasi dengan KONI dan akhirnya mereka secara mandiri sudah dipulangkan. Ada 12 orang. Tapi ada juga dari beberapa kota yang lain, kemudian mereka pulang secara mandiri. Baik. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Bu Khofifah atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.